Menteri, memang tugas pelayanan publik ini menjadi sangat menarik dan tantangannya luar biasa. Nusa Tenggara Timur itu termasuk salah satu provinsi yang punya banyak kendala. Banyak hal tentunya, tapi kalau saya mengeluh terus nanti Pak Menteri bilang cengeng. Tapi satu hal yang paling memberatkan kami adalah P3K. Ini pemerintah pusat suruh rekrut, uangnya nggak pernah ada. Jadi yang bermasalah itu gubernur dan para bupati. Karena mereka tahunya bahwa yang ngangkatnya gubernur dan para bupati. Tapi uangnya nggak pernah dikirim oleh pemerintah pusat. Tapi dianjurkan untuk harus buka lagi lowongan untuk orang-orang mendaftar. Karena itu lewat tempat ini kami harapkan untuk itu Pak Menteri berikanlah jalan keluarnya buat kami. Sehingga kami bisa juga mendapatkan cara untuk menyelesaikan ini. Kalau umpama seandainya jangan ditentukan berapa sesuai dengan kekuatan keuangan daerah, itu masih bisa kita pikirin. Nanti baru kita cari akal nanti bagaimana. Tadi yang menjadi pekerjaan lewat program-program pertanian, peternakan, perikanan, sambil melakukan tambahan terhadap pendapatan bulanannya. Itu mungkin masih bisa kita cari akal. Tapi kalau diwajibkan dengan angka seperti itu, lalu uangnya tidak pernah ditransfer dari pemerintah pusat, nggak mungkin diselesaikan oleh pemerintah daerah. Karena itu memang hal-hal yang memberatkan kami. Yang kedua, supaya seragam Pak. Nanti penerima honorer itu harus ada passing grade-nya. Supaya jangan merasa kalau gubernur itu yang mengatur suka-suka. Jadi honorer-honorer itu harus dites dengan passing grade tertentu. Jadi tidak lagi itu. Walaupun memang sebagai gubernur bisa saja kita, tapi kalau dia seragam dari Pak Menteri kan enak. Jadi tidak lagi itu datang dari gubernur semata-mata. Saya melihat banyak kali kita punya masalah serius adalah terima pegawai honor, tapi karena titipannya banyak, jadi belum tentu yang bersangkutan mempunyai kemampuan. Nah, jadi ini juga kendala. Saya tengok-tengok, saya lihat-lihat, nah ini perlu lah. Mumpung ada Pak Menteri di sini, jangan saya menjadi korban. Nah, Pak Menteri cobalah bikin aturannya supaya ke depan honorer boleh diterima dengan passing grade diatur lewat BKD umpamanya. Jadi tidak semua kepala dinas punya hak untuk rekrut. Nanti gubernurnya nggak ngerti, tiba-tiba rekrut bagus kalau bagus. Kalau dia jelek, apalagi titipan-titipan ada dari teman saya atau dari DPR atau dari mana kita tahu. Kita bermasalah serius dengan masalah hal-hal seperti itu. Bantu orang bagus, tapi kan juga membantu publik itu bagus. Saya harapkan ini beberapa hal dan. Nah ini arahan Presiden, saya ingin masuk langsung. Saya tidak ingin panjang-panjang karena nanti kalau ada hal yang dapat disampaikan ke kami. Kata beliau, birokrasi itu nggak usah rumit-rumit, yang penting ada dampaknya. Birokrasi itu bukan tumpukan kertas. Kalau ada penilaian Menpan RB bingung nyiapin tebel-tebel semua. Itu hanya instrumen saja, ya. Jadi kata beliau birokrasi itu harus lincah cepat. Nah beliau udah benar nih, lincah cepat ini penting. Oleh karena itu maka beberapa langkah menjadi penting kita kerja. Ini dilema kita di dalam reformasi birokrasi, Pak Gubernur. Di satu sisi kita diminta menjadi birokrasi yang berkelas dunia, ya, ASN yang melayani, yang lincah dan cepat. Karena atraktiveness birokrasi kita masih rendah. Tetapi di sisi lain, di sebelah kiri ini Pak Gubernur, kita dihadapkan pada zona nyaman, honorer yang banyak, KKN, jual beli jabatan, politisasi ASN, sistem anggaran yang lemah dan seterusnya. Ini di satu sisi tarik menarik. Di satu sisi ada fresh graduate yang diminta untuk direkrut menjadi vitamin birokrasi kita, tapi di sisi lain ada honorer yang mesti kita beresin. Nah ini kita sedang pada tahapan ini yang kita sedang exercise ini Pak Gubernur, tahapan-tahapan ini sedang kita beresin secara bertahap. Saya terima kasih dapat masukan dari Pak Gubernur, termasuk P3K dan lain-lain. Ini menjadi bahan yang buat kami untuk kita sempurnakan desain kami.
Presiden memerintahkan supaya berorientasi kepada pelayanan birokrasi kita. Yang kedua, akuntabel. Yang ketiga, kompeten. Harus terus-menerus belajar. Nggak boleh nggak belajar. Di luar kita perubahannya sangat cepat, maka ASN harus kompeten, kata beliau. Harus harmonis, saling peduli, menghargai perbedaan sesama ASN. Meskipun latar belakang agama, sukunya berbeda. Dan itu akan membuat birokrasi kita menjadi kuat, loyal, untuk terus mengutamakan kepentingan bangsa, adaptif dan kolaboratif. Ini adalah core value yang disampaikan oleh beliau, Bapak Presiden, terkait dengan ASN kita. Nah, Bapak sekalian, maka tentu Pancasila menjadi dasar dari pondasi kita. Saya tidak ingin jabarkan satu-satu karena agak lama. Jadi perlu percepatan penguatan budaya kerja. Saya tidak ingin jelaskan ini. Nanti biar nih Pak Sekda dan Kepala BKD menjelaskan ini. Next, nah ini dia. Ini pegawai kita ini 4,2 juta Pak Gubernur. ASN kita ini. Kita lihat ini. Luar biasa banyak ini. Yang komposisi pria, ternyata banyak wanita. Di sini juga banyak wanita saya. Jadi ASN kita, pegawai kita itu banyak perempuan. Termasuk dengan P3K dan seterusnya. Next, nah ini masalah kita Pak Gubernur. Jadi Pak Gubernur, Pak Bupati, waktu porsi pengangkatan ASN lengkap di seluruh Indonesia, kabupaten kota. Tapi setelah diangkat setahun 2 tahun dia minta pindah ke kota. Bahkan banyak yang minta pindah ke Jawa. Maka yang biru ini lebih banyak di Jawa. Kalau ini terus-menerus, kami sampaikan kemarin Pak Gubernur, kalau terus terjadi, maka berapapun Presiden Jokowi menyiapkan formasi dokter, puskesmas, perawat di puskesmas, guru di seluruh Indonesia tidak akan pernah cukup. Setelah itu ngelobi gubernur, ngelobi teman-teman untuk minta pindah ke Jawa. Maka ini Pak Gubernur, kita sedang akan kunci dengan BKN. Maka nanti kalau dalam waktu tertentu dia minta pindah, dia tidak akan bisa mengapply syarat-syarat dan seterusnya, dan dia bisa tidak dapat tunjangan dan lain-lain. Nah, setuju nggak Bapak sekalian kalau begini? Karena kalau enggak, NTT akan kehilangan banyak orang, banyak dokter yang minta mutasi keluar NTT jangan-jangan karena aturan tadi tidak dikunci. Oleh karena maka akan kita kunci supaya daerah-daerah seperti NTT dan provinsi-provinsi yang hebat ini tidak akan kehilangan SDM hebat karena setelah itu minta pindah ke kota karena dia diberikan ruang gitu. Maka petanya lihat ini penyebaran ASN tidak merata, masih menumpuk di kota-kota besar, termasuk di beberapa provinsi juga sama. Di pedalaman mereka tidak ada, mereka minta pindah ke kota. Next, ini peta ASN honorer sekalian. Jadi ASN ini, next saya minta petanya, di 2005 adalah 860.000 orang. Diangkat otomatis tanpa tes. Dan hanya tidak memenuhi administrasi 60.000 orang. Tapi 2012 Pak Gubernur, begitu tinggal 60.000 orang minta didata, ternyata datanya bukan 60.000, naik 11 kali lipat. Katanya yang terakhir itu, setiap tahun terakhir terus kira-kira. Di 2018 dikeluarkan aturan, itu yang terakhir tidak boleh mengangkat tenaga honorer. Tapi ternyata juga masih tersisa. Dan kita sedang mencari sistem kompromi, karena betul kata Pak Gubernur tadi, ini dengan P3K yang baru ini, kabupaten kota banyak yang mengeluh. Termasuk hari ini saya mendengar dari Pak Gubernur, bagaimana kota diminta mengangkat P3K, tapi uang daerah tidak cukup sehingga mengganggu porsi antara belanja pegawai dengan belanja pembangunan. Dan inilah menjadi PR kami. Pak sekalian, ini skemanya Pak Gubernur terkait dengan ASN, honorer. Next. Alternatif penyelesaiannya adalah tenaga diangkat seluruhnya menjadi ASN atau diberhentikan seluruhnya. Tapi kalau diberhentikan akan banyak pelayanan publik yang terganggu karena masih ada juga teman-teman honorer yang hebat, tapi juga yang berikutnya adalah diangkat sesuai dengan prioritas. Ini solusi kita. Next, ini PR kita Pak Gubernur. Jadi ternyata setahun ada 274.000 anak lulus sekolah guru. IKIP, FKIP, macam-macam, 274.000. Ekonomi 234.000. Teknik 194.000. Ini fresh graduate.
Kalau ditutup semua oleh honorer, anak fresh graduate ini tidak akan dapat kesempatan jadi ASN. Inilah yang menjadi dilema kami. Maka Pak Gubernur, pengangkatan besok yang sekarang on progress ini masih tertutup semi terbuka. Jadi ini untuk Pak Gubernur, anak-anak honorer, tapi mereka ikut tes di antara sesama mereka. Karena kalau anak honorer ini Pak Gubernur, misalnya ada di satu desa SD, dia di situ sudah 10 tahun, ada komposisi kosong Pak Gubernur, tiba-tiba anak lulusan baru ikut tes di tempat yang sama, ini kalah nih Pak Gubernur. Di satu sisi ini sudah punya pengabdian 10 tahun, sementara anak-anak yang ahli IT ini lebih paham, ini bisa langsung mengalahkan mereka. Maka setelah kita mendengar di banyak tempat, ini skema ini dia harus tes di antara mereka, tapi nanti komposisi yang terbuka nanti akan kita siapkan untuk skema yang lain. Sehingga nanti ini untuk menyelesaikan ini. Tapi harus tes kata Pak Gubernur, tidak boleh otomatis langsung dijadikan ASN atau P3K. Jadi kira-kira gitu Pak Gubernur, nanti akan dites. Next. Saya sudah ketemu dengan para bupati, next. Ketua teman-teman asosiasi, saya diskusi dengan mereka gimana mencari solusinya. Di satu sisi, target nasional meningkatkan kinerja ASN supaya tercapai Pemda, tapi di sisi lain teman-teman tidak keberatan. Kita sudah berdiskusi terus dengan Kementerian Kesehatan untuk memberesin puskesmas yang masih kosong dari petugas-petugas yang dibutuhkan untuk diberesin. Nah, kita sudah keluarkan surat baru Bapak sekalian. Mungkin Bapak Ibu sudah terima surat baru yang per tanggal 30. Jadi Pak Gubernur, sebelum kami ada surat datang ke mereka Pak Gubernur untuk mendata ASN Pak Gubernur. Mendata honorer. Tapi ini kemarin yang mendata adalah Satker langsung dikirim ke BKN. Karena Satker Pak Gubernur, datanya jumlahnya membengkak. Maka kami keluarkan surat yang baru per tanggal 30. Para kepala daerah untuk menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak apakah data yang akan dikirim ke kami itu benar atau tidak. Dan Bapak mesti mengumumkan dulu di tingkat kabupaten apakah data itu benar. Baru setelah diumumkan 10 hari Bapak tanda tangan kirim ke kami. Kalau kemarin data dari masing-masing satker, jangan-jangan bupati gubernurnya tidak tahu. Jangan-jangan anak baru 15 hari mengalahkan yang sudah didata mengalahkan 10 tahun. Nah, oleh karena itu setuju ya Pak sekalian ya. Nah, jadi Bapak ini udah kami kirim tanggal 30 kemarin. Bapak nanti cek lagi data itu apakah benar atau tidak. Kemudian Bapak nanti umumkan di publik, benar nggak ini? Nah, kenapa perlu diumumkan? Supaya orang juga tahu, jangan-jangan datanya tidak benar yang dikirim ke pusat. Ini semata-mata untuk mendorong keadilan di daerah dan kesempatan yang sama bagi teman-teman yang sudah mengabdi juga lama untuk didata. Meskipun data ini tidak otomatis akan jadi tenaga ASN atau P3K, tapi menjadi pemetaan kami dan laporan kami kepada pimpinan untuk memetakan tenaga yang ada di seluruh Indonesia. Kira-kira gitu Bapak ya? Karena bukan di NTT, kemarin kita cek datanya Pak, waduh banyak yang kacau. Satu dinas mestinya 15 orang, pengusulan pertama jadi 150 orang. Ada daerah anak yang baru 15 hari didata mengalahkan yang udah 5 tahun. Nah, tapi kalau di NTT insya Allah jauh lebih tertib.